Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri menilai timnya memiliki keuntungan saat menghadapi Filipina di Grup C SEA Games 2025. Timnas Indonesia U23 vs Filipina U23 akan bentrok pada laga Grup C SEA Games 2025 Thailand di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Senin pukul 18.00 WIB. Menurut Indra Syafri, Timnas Indonesia U23 punya keuntungan karena mayoritas pemainnya memiliki pengalaman melawan Filipina di Piala AFF U23. Iya, beruntung kita punya pemain-pemain yang sudah pernah bermain melawan Filipina kemarin di Piala AFF U23, kata Indra Syafri. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U23 mampu mendominasi jalannya pertandingan dengan 65% penguasaan bola. Timnas Indonesia U23 juga mampu melepaskan 17 tembakan, dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Namun sejumlah peluang Indonesia mampu digagalkan kiper Filipina yang melakukan 8 penyelamatan. Indra pun mengaku sudah melakukan evaluasi atas penampilan Timnas Indonesia U23 melawan Filipina tersebut. Perbaikan itu sudah kembali dicoba dalam 4 pertandingan uji coba dalam agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Soal target medali perak yang dicanangkan pemerintah, Indra Syafri tak ingin terbebani. Saya sudah tekankan kepada para pemain dan juga fokus karena bagaimanapun seperti yang kita rencanakan bahwa saya memberikan beban kepada pemain itu yaitu bertahap. Yang jelas kita lolos grup dahulu, oleh sebab itu pertandingan hari ini adalah sangat menentukan bagi kita untuk kita bisa melangkah lebih lanjut, tutup Indra. Pelatih Fortuna Sittard Danny Buis meluapkan kemarahannya setelah beknya Justin Hubner diganjar kartu merah langsung saat timnya takluk 1-3 dari Ajax Amsterdam. Buis tanpa ragu menyebut tindakan pemain Timnas Indonesia itu di lapangan tergolong bodoh karena merugikan timnya dalam pertandingan lanjutan Liga Belanda 2025-2026 tersebut. Fortuna Sittard harus mengakui kekalahan Ajax Amsterdam 1-3 dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Belanda 2025-2026 yang digelar di Stadion Overmans Houston, Sittard pada Minggu dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Justin Hubner baru masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, menggantikan Jasper Dalhaus. Sayangnya, baru bermain selama 8 menit, Justin harus diusir wasit, setelah mendapatkan kartu merah langsung. Pemain Timnas Indonesia itu melakukan tackle keras dari belakang kepada pemain Ajax, Rayani Bunida. Buis menilai pelanggaran yang dilakukan Justin tanpa perhitungan dan sangat bodoh, mengingat situasinya. Justin Hubner hanya menabraknya dari belakang. Itulah yang dia lakukan sepanjang pertandingan. Tapi lihat apa yang dilakukan Hubner selanjutnya sungguh bodoh, kata Buis. Buis menegaskan kartu merah yang diterima Justin Hubner harus dijadikan pelajaran berharga agar tidak merugikan tim lagi di masa depan. Pelatih asal Belanda itu mengakui kekalahan kali ini sangat menyakitkan bagi Fortuna Sittard. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkap persiapan timnya jelang menghadapi Timnas Filipina U22. Diketahui, skuad Garuda Muda harus berjuang tanpa Marcelino Ferdinand. Indra tegaskan Garuda Muda sudah siap tempur melawan Filipina. Meski tanpa Marcelino, Indra menilai komposisi skuadnya sudah lengkap. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjuangannya dengan melawan Filipina di 700 Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin 8 Desember 2025, pukul 18.00 WIB. Ini merupakan laga perdana Grup C SEA Games 2025. Jelang laga krusial itu, skuad Timnas Indonesia U22 sudah lengkap berkekuatan 23 pemain. Menyoal persiapan, Indra menegaskan, semuanya dalam kondisi yang bagus. Kata dia, Ivar Jenner CS sudah siap tempur di SEA Games 2025. Para pemain siap bertanding pada laga pertama tanggal 8 dan laga kedua tanggal 12, tegasnya. Setelah melawan Filipina, Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. Garuda Muda diharapkan bisa keluar sebagai juara grup, guna melaju ke babak semifinal. Gelandang Persib Bandung Tom Haye angkat bicara soal rumor Giovanni Van Bronckhorst menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Tetapi Haye enggan berkomentar banyak. Tom Haye yang kerap diandalkan di Timnas Indonesia itu lebih memilih untuk menunggu pengumuman resmi. Kini kursi pelatih Timnas Indonesia memang masih kosong, usai Patrick Kluivert resmi terdepak. Sebagaimana diketahui, nama Van Bronckhorst menjadi salah satu nama yang cukup kencang dirumorkan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Media-media luar bahkan juga turut menyoroti rumor tersebut. Terkait rumor Van Bronckhorst, Haye mengaku mendengar soal rumor-rumor calon pelatih Timnas Indonesia. Tapi, gelandang 30 tahun itu tidak ingin memberikan komentarnya secara spesifik. Saya tidak bisa menyebut nama spesifik.
Saya mendengar informasi yang sama seperti kalian, kata Haye. Haye menjelaskan bahwa dirinya saat ini hanya menunggu siapa sosok pelatih baru yang akan diumumkan oleh PSSI. Setelah itu baru dia ingin berkomentar lebih jauh. PSSI sendiri juga dilaporkan telah melakukan wawancara dengan para calon pelatih baru Timnas Indonesia. Namun federasi masih menutup rapat siapa nama-nama pelatih tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, cukup puas dengan persiapan yang dilakukan tim asuhannya sebelum berlaga di SEA Games 2025. Menurut Indra, tim Garuda Muda menjalani persiapan dengan cukup baik. Timnas Indonesia U22 sempat berkumpul selama sepekan sebelum menjalani laga pertama grup C SEA Games 2025. Indra Syafri merasa hal itu sudah cukup memuaskan. Selain itu, Indra Syafri juga puas dengan fasilitas yang didapatkan Timnas Indonesia U22 di Chiang Mai, Thailand. Ia menyebut fasilitas yang disediakan sangat baik. Indra Syafri menegaskan, kondisi ideal yang didapatkan Timnas Indonesia U22 membuat skuad Garuda Muda tidak memiliki alasan untuk tidak tampil maksimal di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi laga pertama grup C SEA Games 2025. Lebih lanjut, Indra Syafri menegaskan fokus utama Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 adalah untuk lebih dulu lolos ke fase grup. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Timnas Filipina di Stadion 700 Anniversary, Chiang Mai, Senin malam. Raksasa Serie A Italia, AC Milan, dilaporkan telah menempatkan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, sebagai target utama mereka di bursa transfer musim dingin Januari 2026. Pergerakan untuk menghubungi sang agen menjadi sinyal keseriusan Rossoneri untuk memperdalam skuad demi bersaing di jalur juara. Menurut laporan media Eropa Calcio, tim pemandu bakat AC Milan sangat terkesan dengan penampilan solid Itzes bersama Sassuolo. Laporan tersebut bahkan mengklaim bahwa langkah pendekatan awal sudah dimulai. Kebutuhan mendesak di lini pertahanan menjadi alasan utama di balik pergerakan ini. Tanpa kedalaman skuad yang memadai, absennya salah satu dari mereka bisa menjadi bencana. Disinilah nama Jay Itzes muncul sebagai solusi ideal. Pengalamannya bermain dalam skema 3 back, baik saat di Venezia maupun bersama Timnas Indonesia, membuatnya menjadi profil yang sangat cocok. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal fasih bermain di ketiga posisi back tengah dalam formasi tersebut, sebuah fleksibilitas yang sangat dicari Allegri. Lebih dari sekedar kebutuhan teknis, ada faktor ekonomi yang membuat AC Milan ingin bergerak cepat. Mereka disebut ingin mengamankan jasa Itzes pada Januari 2026 dengan mahar sekitar 10 juta euro atau 193 miliar rupiah. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi lonjakan harga yang drastis. Jika AC Milan menunggu hingga bursa transfer musim panas 2026, harga Itzes diprediksi bisa meroket hingga 20 juta euro atau 387 miliar rupiah. Dengan statusnya sebagai salah satu bek muda potensial di Serie A, prediksi ini sangat masuk akal. Kini dengan kontak pertama yang dilaporkan telah terjalin, publik sepak bola tanah air menanti dengan antusias apakah mimpi untuk melihat seorang kapten Timnas Indonesia berseragam merah hitam kebesaran AC Milan akan benar-benar terwujud. Timnas Indonesia di bawah Indra Syafri optimis menghadapi SEA Games 2025, apalagi dengan hadirnya Ivar Jenner dan Mauro Zylstra yang memperkuat peluang Timnas Indonesia U22 mempertahankan emas. Media Thailand pun mulai menyoroti peluang Timnas Indonesia U22 dalam mempertahankan medali emas SEA Games 2025. Sorotan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat skuad Garuda Muda kini diperkuat sejumlah pemain diaspora yang dinilai mampu meningkatkan kualitas permainan. Dua nama yang paling mencolok adalah Ivar Jenner dan Mauro Zylstra yang disebut dapat menjadi tulang punggung tim asuhan Indra Syafri. Meski begitu, Timnas Indonesia U22 belum menjalani pertandingan perdananya. Anak asuh Indra Syafri baru akan tampil melawan Filipina pada Senin. Turnamen tahun ini memberi kesempatan bagi Indra Syafri untuk mengulang sukses besar di SEA Games 2023 saat ia membawa Indonesia meraih emas pertama dalam format U22. Momentum tersebut menjadi modal penting untuk kembali membidik prestasi tertinggi. Selain 3 diaspora yang tersisa, skuad Garuda Muda juga diperkuat pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Jens Reven yang tampil konsisten di Super League Indonesia. Keberadaan para pemain ini memberikan dimensi baru pada permainan Indonesia, terutama dari sisi mobilitas, kreativitas, dan pengalaman bermain di level kompetitif.